Kan waktu Yesus itu setelah mati di kayu salib, 3 hari sebelum bangkit kan dia masuk ke dunia roh-roh, ke neraka, bahkan ke surga ya Kak ya, untuk membangkitkan orang-orang mati yang suci. Nah itu seperti kayak Adam, Hawa, Musa juga, Abraham juga dibangkitin pada hari itu juga ya Kak. Nah itu mereka itu berarti setelah dibangkitkan langsung ke surga Kak? Apa hidup di bumi Kak? Oke, dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itulah yang disebut Firdaus. Firdaus itu apa? Filipi 3 ayat 20. Itu adalah tempat penantian. Itu belum surga. Firdaus itu belum surga, melainkan alam penantian atau beranda pada surga itu. Sebab surga itu adalah kita yang adalah manusia menyatu dengan Allah. Itulah surga. Keadaan kita menyatu dengan Allah. Makanya sekarang ini kalian tuh harus bertobat. Jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan itu nyata. Sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi 72 bidadari kabar burung dong bun. Ya memang itu tidak pernah ada. Itu bukan kebenaran ya. Sesuatu yang tidak terjadi itu bukan kebenaran. Bagaimana kamu mempercayai apapun yang belum terbukti? Kemana Yesus pergi selama 3 hari sebelum kebangkitan? Apakah Yesus masuk ke dunia roh? Apakah orang-orang suci langsung masuk surga? Agatha memberikan jawaban yang menarik dan penuh refleksi tentang misteri kebangkitan Yesus dan dunia roh menurut pemahaman iman Kristen. Tonton sampai akhir karena penjelasannya bikin penasaran. Halo. Halo Agatha, shalom. Halo. Ya halo Kak Agatha, shalom. Halo Bang. Kak Agatha mau tanya, kan waktu Yesus itu setelah mati di kayu salib, 3 hari sebelum bangkit kan dia masuk ke dunia roh-roh, ke neraka, bahkan ke surga ya Kak ya, untuk membangkitkan orang-orang mati yang suci. Nah itu seperti kayak Adam, Hawa, Musa juga, Abraham juga dibangkitin pada hari itu juga ya Kak. Nah itu mereka itu berarti setelah dibangkitkan langsung ke surga Kak? Apa hidup di bumi Kak? Oke, dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itulah yang disebut Firdaus. Firdaus itu apa? Filipi 3 ayat 20. Itu adalah tempat penantian. Itu belum surga. Firdaus itu belum surga, melainkan alam penantian atau beranda pada surga itu. Sebab surga itu adalah kita yang adalah manusia menyatu dengan Allah. Itulah surga. Keadaan kita menyatu dengan Allah. Jadi semua orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan, yang sudah diangkat ke pangkuan Bapak Abraham kan di langit ya. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai 26, itu belum kebangkitan. Jadi belum sempurna keselamatan itu. Sampai kita dibangkitkan, barulah kita menempati bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi surga itu adalah bumi yang baru dan langit yang baru, di mana manusia itu menyatu dengan Allah dalam kodrat sebagai manusia. Kalau kodrat roh-rohnya itu kan belum manusia itu. Belum manusia sepenuhnya. Karena manusia sepenuhnya itu adalah dengan darah dan bukan dengan darah, tubuh, roh, dan jiwa. Jadi sama seperti Kristus. Bangkit dari antara orang mati, kita juga nanti harus dibangkitkan dulu. Oh gitu, berarti nanti bareng-bareng, ibaratnya bareng-bareng sama kita nanti setelah akhir dunia kelar itu ya Kak, berarti bentuk bumi baru gitu ya. Iya, jadi nanti semua telah berakhir, telah berkesudahan semuanya. Nah, roh kita ini nanti akan disatukan kembali dengan tubuh kita, dengan tulang-tulang kita. Ini kamu bisa baca di Yeskiel 28. Yeskiel 28 ya, kebangkitan Israel itu. Jadi tulang-tulang kita disatukan kembali, dihidupkan lagi daging kita, diberikan urat, lalu disatukan dengan roh kita. Nafas hidup kita yang ada di Firdaus. Berarti makam kita terbuka sama seperti Yesus, jasadnya juga kita bangkit juga ya Kak, nanti akan bersatu sama roh kita pas saat ke depannya. Oh seperti itu ya.
Oh, Ada terima lagi? kasih Kak Agatha. Itu aja cukup. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Shalom. Shalom. Salam Lisbeth, salam semuanya. Ya, Yeskiel berapa itu Sari? Yeskiel 28 kah? Atau 27? Jadi kita tuh bukan kayak gentayangan gitu, roh doang. Kita ini namanya bangkit. Dalam pengakuan iman Nikea kan dijelaskan ya. Aku percaya akan kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan akhir zaman yang akan datang. Salam semuanya. Firdaus itu tidak ada siksa kubur. Siksa kubur itu orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, istilahnya itu alam barzah. Bukan alam barzah itu bukan itu. Padang mahsyar. Bukan. Alam penantian itu di padang mahsyar. Alam barzah itu alam kematian. Itu. Ya kan? Astaga. Kak, kalau perang mati dibakar, dibangkitkan kembali. Nah, padang mahsyar and the bukan itu. Agak-agak kau Pak Siroto. Kan? Sama-sama Bang Rickson. Nah, jadi makanya kalian itu, kita semua nanti kan akan dibangkitkan. Tunggu ya, aku jelasin dulu ya. Yang dibangkitkan ini bukan hanya salim. Yang dibangkitkan ini bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus pun dibangkitkan. Tapi untuk disiksa di neraka. Dapat siksa kubur. Itu. Narasinya disamakan. Yang suka nyamain tuh kalian. Kami ini duluan ajarannya. Ngerti kamu? Ini contoh ya, si Tung Kriung TV ini juga nanti akan dibangkitkan, tetapi untuk disiksa bersama dengan Tuhannya di neraka. Di mana Tuhan kamu berada, disitulah kamu. Itulah yang kamu narasikan sebagai sorga, padahal neraka. Kasiannya. Orang yang tidak percaya dibangkitkan juga untuk disiksa. Ngeri ya. Makanya sekarang ini kalian tuh harus bertobat. Jangan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan itu nyata. Sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi 72 bidadari kabar burung dong Bun. Ya memang itu tidak pernah ada. Itu bukan kebenaran ya. Sesuatu yang tidak terjadi itu bukan kebenaran. Bagaimana kamu mempercayai apapun yang belum terbukti? Tengok nih. Ini pasti umat Bulca. Ini pasti sama seperti nabinya nih. Ya. Ngeri ya Bun kalau bayangin dimensi alam sana ada Hades, Tartarus. Ya iya. Mengerikan. Makanya semua orang takut kan pada kematian itu. Semua itu orang takut. Tetapi mereka tidak akan dibikin sadar, Pak Siroto. Karena memang di dalam Alkitab dikatakan apa? Iblis itu akan membuyarkan pikiran mereka sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Kan dibutakan matanya. Makanya orang tuh nggak takut. Ya kan? Di mana asar ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 4. Nih ya kan? Oleh Allah zaman ini membuat apa? Mereka itu buta matanya. Kan tidak terang. Jadi mereka itu nggak tahu apa-apa. Gitu. Apa ini? Tengoklah ini. Ini narasi apa ini? Narasi orang-orang yang memang agak lain itu.
Dibutakan jin korin, Bun. Dibutakan iblis lah. Allah mereka kan itu bapak segala dusta. Shalom, Bun. Salam Kak Leci, salam Kak Leci mau bertanya Bun. Mau nanya, Bun ya. Hmm. Misalnya, Bun, ada orang dibunuh nih, kan? Itu dosanya bakal diampuni Tuhan nggak, Bun? Diampuni kalau dia mau bertobat. Tapi kan dia dibunuh, Bun. Tapi dia kan belum sempat bertobat dong. Kamu bilang apa sih? Ada orang membun. Gini, Bun, dia dibun-bun. Orang ini kan dibun-bun, Bun. Dia itu dosanya bakalan diampunin tidak? Oh, orang yang dibun-bun itu? Iya, Bun. Ya kalau dia sudah mengakui dosanya, sudah melakukan perjamuan kudus, pasti diampuni segala dosanya. Kalau dia mati tidak dalam keadaan berdosa, ya tidak akan dihukum. Oh. Gitu. Jadi semua orang itu perlu yang namanya perjamuan kudus atau kurban tiap-tiap hari atau seminggu sekali lah paling lama. Itu supaya apa? Karena kita kan tidak pernah tahu kapan kita mati. Ya kan? Entah kita mati karena sakit, karena kecelakaan, atau karena dibun-bun sekalipun, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita semasa hidup kita berjaga-jaga, itulah yang dimaksud berjaga-jaga tadi. Ikut perjamuan kudus. Kalau kita berjaga-jaga, ya kita itu mati dalam Kristus dan kita dikatakan berbahagia. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, sebab segala perbuatan mereka itu mengikuti mereka. Jadi, Bun, yang bagi orang yang tidak ikut perjamuan kudus setiap minggu bagaimana, Bun? Ya tidak ada pengampunan, dosa mereka tetap ada pada mereka. Nanti ketika mereka mati, ya mereka akan dihakimi. Kadang kan, Bun, kan ada juga seperti kayak gereja kan, Bun, nggak tiap minggu nih melakukan perjamuan kudus. Itu salah gerejanya. Oh, begitu ya, Bun ya? Iya, makanya kan nggak bisa kita keluar dari tradisi suci gereja atau ajarannya para rasul. Karena ajarannya para rasul sejak dahulu, misa atau perjamuan kudus itu memang tiap hari. Nggak boleh, seminggu sekali tuh nggak boleh. Seminggu sekali boleh, tapi ya kamu pastikan kamu dalam 1 minggu tidak berbuat dosa. Atau kamu bisa tidak memastikan kita tidak mati dalam 1 minggu itu. Gitu. Nggak pasti, Bun. Iya, makanya kenapa orang Kristen itu berkumpul. Kan itu tadi kan kita sudah baca kan, gereja mula-mula itu seperti apa. Tiap hari berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, gitu kan, Kisah Para Rasul 2 tadi itu. Seperti itu. Makanya kita nggak boleh keluar dari ajaran yang apostolik. Tuh. Jadi, Bun, supaya kita bisa perjamuan kudus setiap hari itu bagaimana, Bun ya? Padahal kan kamu cari gereja yang melakukan itu. Minimal 1 minggu sekali, seperti itu. Simpelnya kan gitu, kita sudah tahu. Kita sudah tahu, misal contoh ya, kita ke pasar. Ada pasar yang jual jengkol, ada yang enggak. Terus gimana dong? Ya kalau kamu sudah tahu di pasar yang satu enggak ada jengkol, ya kamu cari yang ada jengkolnya lah. Pasar yang lain, kan gitu. Bukan malah mendebat, bilang, ih gimana sih ini pasar, kagak ada jengkolnya, kan nggak gitu. Itu bukan solusi. Tetapi kita sudah berpikir, sudah tahu, kenapa kita tidak melakukan yang benar. Ada kok di dalam Alkitab dikatakan, apabila kamu sudah tahu bagaimana harus untuk berbuat benar, kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi, Bun, di gereja ortodoks setiap hari ada... Pasti ada misa. Ada. Dan setiap minggu itu 2-3 kali itu pasti ada perjamuan kudus. Oh, baik, Bun ya. Belum ketemu, Bun, gerejanya. Di daerah mana emang? Kemarin saya cari kan daerah Simalingkar, Bun, belum nemu sih. Ada di Simalingkar B. Ada gereja ortodoks. Itu Simalingkar B agak lumayan besar juga, Bun, kan kemarin keliling-keliling tuh. Aduh, siapa ya? Si Andrea tahu. Nanti aku DM ya.
Ya, Kamu googling aja Gereja Ortodoks Indonesia Paroki Niketas. Nah, itu Itu ada. kemarin Bun, kan itu yang aku kemarin kan Google juga. Malah nemu yang kemarin aku pernah naik ke live Bunda. Oh, iya, iya. Nanti DM aja si Andrea nih. Ada yang namanya Andrea atau Borpas, kamu DM. Janjian lah. Oke, baik Bun. Dia umat di sana soalnya. Gitu, Kak Leci. Oke, baik Bun. Ada lagi mau ditanya Kak Leci? Nggak ada Bun, thank you Bun. Ya, sama-sama. Shalom. Berkati. Penyaliban itu kegagalan iblis. Betul. Karena iblis itu adalah penipu yang tertipu. Gitu. Ya. Tadinya ke gereja Paskah dan Natal doang. Kalau seandainya perjamuan kudus secara internal dalam keluarga sendiri bisa nggak, Bun? Enggak. Itu harus dilakukan oleh imam, Kang Mas. Iya, karena di dalam Alkitab pun dikatakan imam itulah yang menyerahkan kurban. Jadi harus ada imam. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Itu namanya bukan liturgi, karena liturgi itu artinya bekerja bersama-sama. Gitu. Gitu ya. Salam semuanya. Cari aja gerejanya ya. Sujud di depan patung Maria Alkitabiah nggak, Bun? Ajaran Kristen itu tidak harus Alkitabiah. Karena ajaran Kristen itu berdasarkan tradisi suci gereja. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ya bersujud gitu. Kita juga bisa melakukan sujud itu kepada manusia. Tetapi itu bukan penyembahan. Itu kan contoh ya, kayak kami dulu itu waktu mau Paskah, kami itu saling sujud, saling menyujudin. Bahkan di depan imam kami itu apa? Untuk apa? Untuk meminta apa namanya ya, doa atau rahmat. Nah, itu tuh juga bisa. Tetapi apakah itu disebut penyembahan? Tidak. Gitu. Jadi sujud itu bukan artinya menyembah. Apakah itu Alkitabiah? Alkitabiah. Ada kok di dalam Perjanjian Lama juga. Di depan patung kerup itu Yosua ya, kalau tidak salah itu siapa gitu. Itu juga sujud. Tetapi maksudnya bukan menyembah kepada patung itu, tetapi menyembah kepada Allah. Gitu. Jadi kalau sujud di depan ikon kah atau apa ya, membungkuk di depan ikon Tuhan Yesus dan orang-orang kudus itu sebagai apa? Tanda penghormatan kita, tetapi itu bukan penyembahan. Dan nggak ada satu orang Kristen pun itu yang menyembah patung. Nggak ada satu orang Kristen pun itu yang menyembah ikon. Mau Katolik, mau Protestan, mau Ortodoks itu tidak melakukan penyembahan terhadap benda-benda seperti itu. Penyembahan kita hanya kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Gitu ya, Bapa yang di dalam firman dan rohnya, itulah sesembahan kita. Itu baru penyembahan. Kalau sujud itu bukan selalu penyembahan. Banyak kok orang-orang yang sungkem sama orang tuanya gitu kan. Dan minta didoakan gitu. Bener gak? Kita aja kan kalau misalnya mau ujian gitu kan, sungkem kita sama mama kita, terus kita cuci kakinya gitu. Itu untuk apa? Ya untuk memohon rahmatnya. Bukan memohon rahmat apa ya, minta didoakan. Terus gereja yang bukan apostolik tetapi melakukan perjamuan kudus, gimana Bun? Padahal kan harus imam. Ya mereka tidak tahu itu. Mereka belum mengetahui kebenaran itu. Patung, foto, gambar dirusak diganti, bukan berarti ibadahnya kayak enggak ini. Kan udah saya bilang, kenapa orang Kristen, orang Katolik itu punya patung? Banyak duit dia.
Banyak duit dia, dibelinya patung, ornamen-ornamen kayak gitu. Ya kan? Loh, kalau kami ya terus terang, jangankan beli patung, nggak bisa kami. Dan teman-teman Katolik itu ya buat apa bisa beli patung gitu ya, patung Bunda Maria atau ini. Mungkin juga mereka punya punya maksud untuk membantu pengrajin-pengrajin patung itu. Dapat rezeki dari situ kan bagus. Kan ada tuh videonya. Si Muhammad bikin patung. Muhammad bikin patung Tuhan Yesus, pesanannya banyak, dapat rezeki dia. Bagus lah. Ya kan, berbagi rezeki iya. Jadi itu kan karya seni. Kenapa sih? Apakah Romo di Ortodok tidak menikah pun ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Siapa yang mengerti, hendaklah dia mengerti. Gitu. Kalau perjamuannya yang dipimpin imam yang kita lihat di YouTube, boleh nggak Kak? Gimana maksudnya? Kalau perjamuan yang pimpinnya imam yang kita lihat di YouTube, boleh nggak? Maksudnya gimana? Perjamuan itu kan ngasih makan roti dan anggur. Jadi maksudnya nengok di YouTube cemana? Aku nggak paham ini. Nggak paham. Salah mau kaget. Jadi search pembuat patung ternyata namanya Iya Cibiusa. Ada itu. Imamnya di YouTube nggak tahu. Romo di Ortodok apakah seperti Katolik atau boleh menikah? Ada yang boleh menikah, ada yang nggak. Kalau episkop tuh nggak nikah ya. Jadi tidak menikah itu adalah pilihan, ya. Jadi semua itu kan atas kehendak kita. Ada Romo yang tidak menikah karena dia memang mau konsentrasi melayani Tuhan. Ada orang yang menikah pun nggak apa-apa. Setiap orang kan memiliki karunia-Nya yang khas. Itu ya. Apa sih si RBG ini? Yesus tidak kenal Kristen sebagai agama. Memang Kristen ini tidak dikenal sebagai agama, tetapi sebagai pengikut Yesus. Nggak ada yang mengatakan Kristen itu dikenal sebagai agama. Kristen ini kan nama lain daripada murid Yesus. Kristen itu artinya murid Yesus. Lu gimana kau? Gimana sih maksudnya? Yesus nggak kenal Kristen, kenal lah dia muridnya. Kan murid-murid Yesus itu dikatakan awal-awal ya. Tadi kisah para rasul kita baca ya. Awal-awal murid Yesus itu disebut pengikut jalan Tuhan. Namanya pengikut jalan Tuhan. Siapa pengikut jalan Tuhan ini? Ya para rasul. Para rasul dan semua orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Pengikut jalan Tuhan ini juga kan disebut murid. Kata Tuhan Yesus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti murid sama dengan pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan sama dengan Kristianos. Kristen. Gimana ceritanya Yesus gak kenal Kristen, gak kenal muridnya? Koplak. Banyak kali cerita kau. Kalau Romo di Katolik bergaul, ya. Itu pun berarti tidak cukup hanya di dalam Yesus. Maksudnya tidak cukup di dalam Yesus tuh kayak gimana? Gimana cara kamu di dalam Yesus tuh gimana? Cara kita di dalam Yesus adalah baptisan. Cara Yesus di dalam kita adalah perjamuan kudus. Itu pun kenal Romo Agapios kenal. Biasanya orang tua yang tidak bisa jalan lagi bisa mengikuti perayaan misa melalui siaran YouTube. Oh enggak, kalau ada orang tua yang tidak bisa mengikuti acara misa, romonya yang datang. Apalagi kalau udah sakit, nggak bisa bergerak, romo lah yang datang. Karena melayani. Gitu. Maksa pengen perjamuan, karena di gereja perjamuan hanya Paskah dan Natal. Bukan maksa, tapi kita itu secara sadar kan kita itu mau selamat. Nggak boleh lah, harus setiap hari karena kita nggak tahu nanti kita mati dalam dosa gimana, Kak Merpati. Gitu ya. Harusnya apologet ini bersatu, jangan saling bedakan denom.
Enggak lah, kalau apologet bersatu nanti kami satu rumah pangku-pangkuan. Itu kan di dalam Alkitab dikatakan ibadah yang sejati ialah mengunjungi janda-janda dan anak yatim. Itu ibadah sejati. Jadi kalau ada orang yang udah lansia, udah tua, udah nggak sanggup lagi, ya harus mengunjungi gitu. Jadi bukan satu pihak saja. Ntar pangku-pangkuan. Iya, ngapain aku pangku-pangkuan? Aku udah ada suaminya. Kayak enak. Maksudnya gimana? Apologet bersatu. Ku pakai lah uang di rekening kalian nanti. Nggak ada duitku. Tinggal 78.000 duitku. Kalau apologet bersatu, pinjam dulu 100, ku bilang. Yakin kau? Aku pun senang kalau bersatu deh, pas sekali nih. $78.000 kan, mak kaya kali aku punya $78.000. Ya, mengunjungi janda-janda bukan buat dikawinin, bukan. Ya, itu janda-janda sarfat, itu janda-janda tua, janda-janda miskin. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayatnya kemarin kita baca kok itu kan. Ibadah yang sejati ialah mengunjunginya. Gitu. Jadi kalau ada yang udah tua-tua, biasanya datang kok. Ya kan, pendeta-pendeta itu mengunjungi ininya. Itu bagus loh. Iya kan? Apa salah yang ku tengok itu? Kan ada gitu kan. Pelayanan itu kan seperti itu. Jadi satu anggota gerejanya itu kalau ada yang sudah tua, ada yang miskin, ada yang kelaparan, ada yang sakit, gerejalah yang mengunjunginya itu, klerus-klerus itu. Tuh, Roma 12 ayat 1. Ibadah yang sejati ialah mengunjungi janda-janda dan kayak surat Rasul Paulus. Ya, ke rumah sakit. Iya, betul. Itu banyak kok. Ada kan? Memang seperti itu kan, ke rumah sakit terus nanti datang memberikan perjamuan, jangan dikawinin. Giliran yang janda semo aja dikawinin. Kalau menolong janda jangan diewong, nggak boleh, itu tidak tepat itu. Memang itu dasarnya di dalam Alkitab kok, ya kan Sanusi? Kalau si Sanusi ini janda dikawinin dia, bukannya ditolong. Nggak boleh kayak gitu. Kalau di gereja aku nggak ada pelayanan kunjungan, Bun. Ya mungkin dia sibuk ya. Gitu. Di gereja kami juga gitu, Bun. 2 kali perjamuan itu pun rotinya ganda. Mak, jangan berlebih-lebihan lah. Nggak boleh tuh. Jangan bahas kawin. Iyalah, kalau bahas kawin itu kan agama sebelah. Karena memang surganya kawin-mengawin. Kalau orang Kristen nggak kawin-mengawin. Seriusan ini, akun ini kayak dimainin lagi tau. Nggak rame lagi akun aku. Nggak gacor. RT 6-nya nggak ada, cuma 3 ekor di sini. Kenapa ya? Kemarin aja gacor. Saya suka-suka kalian lah, woi. Kawin. Minggu depan aku kawin. So, kalau ada lagi yang mau bertanya boleh. Ya, cuma 3 ekor. Kemarin 1 Bun. Iya. Coba collab sama Mikana, Bun. Collab sama Mikana nggak tuh? Yang ada dia udah ketar-ketir, dibuangnya aku langsung. Mana dia mau? Namanya juga Mikana. Tidak, kami tidak seiman. Turun kau. Males lah aku. Kita baca kisah para rasul lagi lah ya. Baca kisah para rasul. Berapa tadi? Tadi kisah para rasul. Nah, kisah para rasul 3 ya. Tadi sudah. Petrus. Sekarang
Kisah Para Rasul 4. Kemarin libur bun, hari ini mesti kerja, takut dipecat. Oh iya. Iya, Kisah Para Rasul 4 nih, ayat 1 ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Nah, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan kepada tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang itu termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersebar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dengan nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak dapat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang-orang yang disembunyikan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Seperti itu. Sok, apa ini? Bun baca Alkitabnya diselesaikan dari Kejadian dong. Ini tuh pindah-pindah ya. Jadi Yohanes, terus Markus, Lukas, Matius, Kisah Para Rasul, Kejadian. Gitu. Kak mau tanya, Yahweh dan Yeshua Masya itu siapa Kak? Yesus itu nama kemanusiaan daripada Allah yang adalah firman. Itu.
Apalagi pertanyaan kalian? Aduh, aku rasanya mau ke toilet. Tapi sok kalau ada lagi yang mau bertanya boleh ya. Karena gini nih Sar. Ini tadi tuh banyak orang yang nanya tentang kisah para rasul. Jadi tuh aku bacakan itu. Nih ya, aku lanjutin sampai habis kisah para rasul 4 ya. Sesudah dilepaskanlah Petrus dan Yohanes dan teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab, ini keren loh, Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel untuk melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Apa ini? Salam juga Kak Libra, salam semuanya. Bun, Salomo diselamatkan nggak? Diselamatkan. Semua orang yang menanti-nantikan Yesus itu diselamatkan, Bang. Tidak ada satupun yang tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Salomo berdosa, tetapi kan dia bertobat. Daud juga berdosa, dan dia bertobat. Musa, seluruh orang-orang di perjanjian lama bertobat. Live room edis now membahas Katolik, nyembah patung. Gak tahu aku, Bang. Coba masuk ke Komal edis, saling sikut. Islam. Kenapa kau Islam sekali? Suka kali kau saling sikut. Ngapain pula kami saling sikut? Jangan kau tunjukkan ajaran Islammu itu di sini. Enggak banget. Iya. Gak apa, kita ini aja. Kita nonton. Dipelihara Tuhan. Semua saya senang. Oke. Cuman kenapa, Le? Akhir-akhir ini kok banyak justru internal sendiri yang ribut. Kenapa, Le? Karena begini, pertama-tama karena saya mengeluarkan statement-statement yang
mungkin tidak dipahami dengan utuh oleh para penonton. Mungkin orang-orang tersebut tidak melihatnya secara keseluruhan sehingga menganggap bahwa statement saya itu sesat begitu. Dan ada modus-modus tertentu yang saya cium, misalnya modus-modus kecemburuan. Karena begini, saya itu yang support itu banyak sekali dari ujung bumi ke ujung bumi. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu itu saya mengadakan program untuk mendirikan ya tempat yang rumah apologet Apa nggak ada aku sama Katolik katanya saling sikut. Ngaran. Kenapa sih orang ini selalu berita simpang siur? Dan menginginkan sesuatu yang sama, sehingga mereka harus mengambil cara-cara culas. Begitu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang dilakukan oleh RK. Saya terus terang saja mengatakan, jadi RK itu dulu kerja dia itu adalah mengupload video-video saya. Jadi video-video saya dia bikin YouTube. YouTube-nya itu nama YouTube dia, tapi isi konten-kontennya itu adalah video saya. Nah, lalu dia kalau mau memasang di situ nomor rekeningnya. Jadi videonya video saya, nomor rekeningnya nomor rekening dia. Seperti, dan itu tidak pernah saya jadikan soal. Tidak pernah saya jadikan soal. Tetapi ketika saya membuat satu program pendirian rumah apologet, dan omongan saya terlaksana ya, ketika saya bilang rumah apologet berarti jadi rumah apologetnya. Nah, ketika itu terjadi, membuat banyak orang pengen suatu dari live TikTok ini, dari per-YouTubean ini, pengen seperti Riz. Padahal posisi mereka itu ada di Konoha. Posisi mereka tidak sama dengan posisi saya. Posisi saya adalah posisi yang meninggalkan segala kepunyaan saya. Kerjaan saya tinggal. Kepunyaan saya tinggal. Rumah saya tinggal. Seperti itu. Beda dengan orang-orang yang di Konoha. Mereka tidak meninggalkan rumahnya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya. Mereka cinta terhadap pekerjaannya, mereka cinta kepada rumahnya. Sementara saya mengorbankan segala sesuatu itu. Saya pegang firman Tuhan. Jikalau engkau meninggalkan rumahmu, meninggalkan kepunyaanmu, maka Tuhan akan menggantinya. Saya pegang firman Tuhan itu. Puji Tuhan, diganti oleh Tuhan. Bahkan berlipat-lipat. Nah, makanya banyak orang cemburu akhirnya jadi seperti itu. Ya, gitu. Nah, kemudian belakangan ini ada si Roh Kudus mengatakan bahwa Alkitab memerintahkan menyembah patung. Nah, ini yang saya tanggapi. Jadi wajar, itu keributan itu adalah sebuah proses untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar-benar, atau siapa sesungguhnya yang hanya menghamba kepada mamon atau kepada uang. Makanya kalau saya lihat RK itu kalau live dia akan minta duit untuk beli rokok. Begitu. Ya seperti itu. Ya penonton yang menilai sendiri, penonton yang bijaksana. Kalau saya mengatakan kepada teman-teman kita perlu tempat. Ya karena memang perlu, karena memang saya meninggalkan ke tempat saya. Itu kan sesuatu yang logis. Contoh, kutanya sama Le kerja? Kerja. Le punya rumah? Kontrak. Coba kalau misalnya Le punya rumah, berani nggak kau tinggalkan rumahmu, kau tinggalkan pekerjaanmu untuk melakukan tugas, melawan, mengcounter, mendebat, beradu argumen dengan Donditan dan teman-temannya? Banyak orang nggak mau. Oh, nggak mau, nanti saya tidur di mana? Banyak. Oh, nanti gimana? Saya makannya gimana? Nah, itu saya alami. Saya mengalami itu sebelum terjadi ini. Itu pengalaman panjang. Belasan tahun saya mengalami hal seperti itu. Nah, cuman orang tahunya kan di belakangnya saja seperti itu. Orang tidak tahu perjalanannya seperti apa. Begitu. Siap lah, itu aja sih. Saya pengen supaya tidak ada yang namanya perdebatan yang muncul di media sosial. Jadi banyak bertanya-tanya gitu loh. Yang tadinya orang fokus ingin pindah gitu, akhirnya jadi keraguan-keraguan itu ada, Pak.
Ya, itu proses, nggak apa-apa kok. Itu namanya sebuah proses di mana akan ada yang namanya friksi-friksi atau perdebatan. Nggak masalah, begitu ya. Yang penting kalau orang mau nyimak fokus, yang mana yang benar, nanti akan tersingkap siapa yang benar. Seperti itu. Soalnya maaf nih Le, di kompleks saya ini, hampir seluruh setiap hari tuh nonton live aja. Banyak seperti itu. Ya bahkan saya tidak tahu ya. Wah ini Edi saya itu ya. Waktu saya jalan-jalan ke misalnya nih, saya mau makan ke sebuah warung bakmi. Edis. Di terminal kalau tidak salah di Kampung Rambutan atau di mana. Edis katanya, Edis. Selalu begitu. Makanya saya kemana-mana selalu Edis. Jadi kemana-mana saya nggak bisa lepas begitu. Siap Le. Seperti itu. Oke ya, gitu ya. Tetap intinya adalah melayani Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Saya Amin. percaya Terima kasih. saudara-saudaraku yang apologetik itu semua melayani hanya untuk Kristus. Baik. Enggak lah, saya melayani untuk uang lah. Masa untuk Kristus? Enggak. Saya nggak mau melayani untuk Tuhan. Karena melayani untuk Tuhan nggak ada dapat duit. Saya melayani untuk koin lah. Kamu ngasih nanti nggak makan. Diam kau Bun. Diam kau Davin. Aku jujur. Ya kan. Aku nih memang cari uang di dunia apologet. Aku jujur-jujur aja. Nggak ada aku mana bisa melayani Tuhan. Aku perempuan kok. Nggak bisa aku cari koin. Bang Jos, adakah paus? Jadi aku nih bawa Tuhan Yesus supaya bisa makan. Karena apa? Karena cuma Tuhan Yesus yang bisa ngasih makan aku. Sebulan dapat berapa Bun? Lumayan lah, bisa makan nasi, bisa beli beras, ya puji Tuhan, beli aqua. Sisanya ya, itulah kita bawa jaring lah ya di perempatan jalan di lampu merah. Cukup Bun, sarkasnya nanti di-record dikira betulan. Ya nggak apa-apa, mau dibilang betulan, mau nggak, tapi memang itu betul. Gini loh Luisa, ya, aku kalau nggak live, aku nggak makan. Siapa yang mau ngasih makan aku? Rumah nggak punya, ya kan? Aku udah bikin saweria nggak ada yang ngisi. Udah aku bikin pun itu ku dukung untuk mendirikan pondok rumah Agatha, nggak ada. Ya mau mana lagi? Apalagi Bang Jos, aku mah apa tuh remar-remar rangginang. Waduh kok jadi gini, Agatha nggak respect, nggak apa-apa, nggak usah direspek. Saya nggak butuh respect orang, udah saya bilang, saya butuh koin, saya nggak butuh respect. Emangnya kau kira aku butuh kali respect kau? Nggak makan aku karena respectmu. Memangnya kau pernah ngasih aku duit Rangga Lawe? Emang kau pernah kirim aku saweria? Emangnya kau kasih aku koin 1 biji? Kau kira penting kali kau? Ih, nggak kau polo pun aku nggak mati aku. Tapi nggak kau kasih koin aku mati. Apa sih? Saya pengen diam kau raja debat, ketawa aja kau. Aku lagi cari makan jalur minta duit. Gimana sih? Ketawa orangnya. Ya, jujur li secara pribadi, aku kalau nggak live, aku nggak makan udah aku bilang. Nggak resep, nggak apa-apa, nggak resep juga nggak apa-apa bang. Ya kan, gimana sih? Kan ada kota amal, mau ku bikin di warung-warung, tapi nggak nyampe sama aku, katanya buat di luar negeri. Apa sih Bang Raja debat ini? Ya aku lagi nonton ya. Aku jujur li ngomongin pribadi aku ya. Aku nggak mau bawa-bawa orang loh. Apalah aku. Udah kita lanjut lagi lah kan. Masuk ke surga gitu Bro Edis. Jadi kita kasih saja contohnya ya.
Kita berikan contohnya dulu Bang, supaya kita... Maaf ya, aku izin ya Bang Edis, aku izin surat terbuka. Biar komalku rame, aku izin foto videomu ya Bang. Tapi aku memang nggak ada loh Bang, bikin-bikin rekening atas namaku. Nggak aku upload kok di YouTube. Cuma lagi live aja ngerame-rame. Izin aku Bang. Bentar ya. Izin ya. Oke, kita kasih contoh. Si Dona itu ya, Bun. Bang, ya. Baik. Si Dona. Oke. Apa ini? Fotoku jangan diseret ya. Fotoku ada di Shopee kok banyak. Agatha udah lihat video Yosep yang bilang viewersnya supaya nggak nonton kamu. Nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Nggak masalah. Oke, ini ngapain Bang? Dia itu melakukan penghormatan latria. Penghormatan kepada patung. Bukan kepada patung, kepada Bunda Maria itu. Patungnya Bang? Iya. Apa ini Bunda Maria Bang? Enggak, itu patungnya. Jadi dengan melihat atau di hadapan patung itu dia menjadi teringat kepada Bunda Maria. Oh begitu. Iya. Jadi boleh ya berdoa ngomong kepada patung Maria ya? Enggak, yang boleh itu kepada Bunda Maria. Nah ini Kepada Yesus. Bunda Maria atau patungnya? Enggak, itu hanya untuk memfokuskan kita mengingat Bunda Maria. Oh Itu patung nggak ada kuasanya, Dis. tidak ada kuasanya tapi kok Oke sebentar. Kalau tidak ada kuasanya kenapa kok dibakar-bakar dupa? Itu kalau dupa sama dipercik air itu, Bang Edis, itu menghilangkan roh-roh yang mungkin menempel di patung itu, Bang Edis. Roh-roh jahat itu. Jadi harus dibakarkan dupa dulu supaya roh-roh Iya. jahat tidak nempel di patung. Dupa, kalian boleh baca di Wahyu. Itu doa orang-orang kudus itu naik bersama asap dupa itu, gitu loh. Jadi memang tradisinya seperti itu, dari para nabi-nabi juga begitu. Dupa itu sebagai doa-doa orang kudus. Nah, Bunda Maria ini adalah salah satu orang kudus. Ya, jadi semua orang juga contoh ya. Itu patung bukan Bunda Maria. Iya, contoh kalau kita punya foto mama kita, kangen kita sama mama kita. Kan udah meninggal gitu kan. Kita bicara sama foto itu, tetapi bukan bicara dengan foto, sebenarnya berbicara kepada rohnya mama kita gitu loh. Itu maksudnya. Ini bukan menyembah patung, bukan bicara sama patung. Gitu loh. Enggak. Kepala bala Romawi ya. Kamu baca di Wahyu, cari ayatnya ya. Dupa itu terangkat bersama dengan doa-doa orang kudus. Jadi kita kan berdoa. Terus orang kudus itu juga mendoakan kita dan itu terangkat kepada Allah. Kita baca ayatnya. Lo baca Alkitab kok katanya Solaria kok lo. Gimana sih? Ada ini di Wahyu. Kok gimana sih? Ini tradisinya orang Yahudi, orang Kristen di awal-awal. Kok tiba-tiba? Gimana sih? Aku jujur secara pribadi ya tidak setuju dengan narasi yang seperti itu. Ada Sari kemana Sari? Ada carilah ya. Dan asap dupa itu terangkat bersama-sama dengan doa orang kudus. Saya udah pernah bikin postingan itu, cuman kena banned akun aku. Menyembahnya itu nggak memang berlaku sama kami, nggak ada. Saya seorang Katolik tidak pernah menyembah patung. Oke, berarti kalau seperti ini tidak nyembah patung ya? Tidak, Bang Edis. Bukan penyembahan. Kalau di Katolik itu, Bang Edis ya, saya terangkan dikit ya. Namanya di kami itu ada inkulturatif, Bang Edis. Enggak, sebelum ke sana dulu Bang, yang terakhir ini Bang, biar kita nggak kemana-mana. Adakah di dalam Injil baik Tuhan Yesus, baik Maria sendiri, baik para rasul yang mengajarkan untuk berdoa kepada patung Maria atau kepada patung Santo?
Sepengetahuan saya Ada Yakobus 5. tidak ada dalam Alkitab Ada. itu. Baik. Ada. Kalau begitu yang abang beritakan Iya. ini adalah Wahyu 8 Alkitab, ayat 3 sampai 4. Injil lain, betul? Wahyu Tidak 8 ayat ada 3 itu sampai 4. menyembah patung di Katolik, Bro Edis. Oke, di Yakobus 5 dikatakan apa? Saling mendoakanlah kamu dan saling mengaku dosa. Ada. Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab, betul? Betul, tidak ada itu. Ada. Oke, berarti kalau ada orang melakukan seperti itu, artinya dia mengikuti Injil yang lain, bukan Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus maupun para rasul, betul? Ya kita tanya dulu dia apa motivasinya membuat begitu. Apakah ada dia tahu ada Injil begitu? Injil yang tersesat. Tadi abang bilang Ya, sudah kita- nggak ada. Wahyu 8 ayat 4. Ya itu nggak boleh kita simpulkan Bang Edis, kita tanya dulu apakah dia hanya penghormatan atau penyembahan. Kan beda penyembahan dengan penghormatan, Bro Edis. Oke, Kita kalau hanya ini seperti menyembah ini, Tuhan. kalau ini seperti ini seperti ini menurut Anda ini bukan menyembah patung ya? Bukan berdoa Bukan, pada dia patung ya? menghormati Bunda Marianya, bukan patungnya Bang Edis. Bukan ini loh, orang ini loh. Menurut Anda ini melakukan penyembahan atau berdoa kepada patung nggak? Enggak. Baik, oke lah. Baik, kalau seperti itu ya, saya turunkan. Iya. Iya. Baik. Ini ya, Bun naik ke sana. Enggak, saya hanya meluruskan yang di sini. Jadi kalau misalnya si abang tadi belum bisa menjawab, saya bantu jawab dari sini. Jadi kalau itu bisa tahu. Saya bukan mau cari. Saya nanti takut dikit. Jadi aku punya room, jadi aku di roomku aja. Aku nanti jadi terkenal aku. Nggak mau aku terkenal, seriusan. Aku kalau terkenal aku nggak mau ya, serius ya. Takutnya aku kalau beli mie ayam nanti aku enggak, aku takut. Nggak mau aku. Nanti aku dibilang pansos. Berat. Oh nggak bisa, udahlah, saling menghargai aja. Bang Edis punya roomnya, aku punya roomku sendiri. Kalau aku ini memang remah-remah Rangginang. Iya, aku nih gimana lah, aku kan gak peduli kali, aku cari duit aja, aku lah gak ada yang ngasih gift sama aku. Secara pribadi aku udah mau in live aja lah. Jelaskan aja yang ada di Alkitab. Iya ada kan di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan ya, kamu akan tetap hidup walaupun sudah mati. Berarti orang-orang kudus seperti Bunda Maria, Santo Santa, itu mereka tetap hidup. Dan di dalam Alkitab dikatakan apa? Saling mendoakanlah kamu. Yakobus 5 ayat berapa, Sari? Ya, saling mendoakanlah kamu. Ada kok, ada ayatnya. Jadi mungkin Bapak yang tadi, yang Katolik yang tadi itu mungkin dia belum baca. Gitu. Tapi kamu terkenal, Bun. Temanku, ponakanku dan lain udah pada tahu. Ih, janganlah, aku takut nanti pada minta tanda tangan. Aku takut sombong loh. Aku tuh serius, jujur Li ya. Dalam hati aku ya, aku tuh paling takut itu adalah ketika aku sombong, udah sok paling pandai. Nggak berani aku. Apalagi kalau aku ngaku ahli kitab gitu kan. Takut kali aku kayak kemarin subuh-subuh di roomnya Pak Bom. Agatha itu anak kecil. Aku cuman bagian ngelurus-lurusin aja loh. Iya. Bun, apakah ke-12 rasul itu pemegang kunci sorga? Iyalah, ya kali. Betul. Itu letter leg loh ayatnya. Kita dengar lagi ya. Setengah jam. Halo Yasin. Ya. Yasin. Oke, baik, kita turunkan ya. Pokoknya aku dukung Bunda tetap netral. Janganlah kau harus dukung aku dapat koin. Tolonglah, nggak ada lagi spender, aku udah nggak ada. Cemana ini? Nggak ada lagi yang tap aku. Miskin lah aku. Masa aku harus nyuci baju tetanggaku biar makan? Secara aku udah cantik. Bung dukung Edis mualaf. Kenapa dukung mualaf? Gimana ini mualaf? Tanya dia sendiri aja lah, dia mau mualaf nggak? Kayaknya Edis pun nggak mau lah mualaf.
Gak yakin aku dia mau mualaf. Dia dapat singa, aku nggak dapat singa. Cemana ini? Sedih kali aku. Spenderku udah hilang semua. Ya ampun, sedih kali lah nasibku ini. Cemana aku? Udah nggak tunggu-tunggu lagi dongku. Nggak ada yang ngasih aku singa. Sedih kali aku. Ayo bun, naik Eds. Enggak lah. Harga diriku pun tinggi. Tak berani aku, nanti aku ini. Singa. Jangan gitu kak. Ya. Mas Bram, Pak Tobias mana? Pak Tobias sudah nggak jadi spenderku, woy. Cemana ini? Dia tuh kayaknya udah males nengok aku. Cemana lah? Berjuta-juta persen gue nggak mau mualaf. Sama lah kak, aku pun nggak mau aku. Gimana pula aku? Nggak lah, orang aku cuma dapat piring. Ya, kalau mualaf cuma dapat piring, dapat pajangan, nggak lah. Makasih lah. Yang agak lebih berat lagi sedikit lah. Iya kan? Bunda kicau mania. Iya. Gimana lagi? Kamu sama Edis dianggap adik sendiri. Nanti aku dianggap keponakan lagi. Sini ompangku. Ompangku sini. Ompangku. Aku trauma loh Nobula sama kakek-kakek. Serius aku. Sini ompangku. Takut dinikahi aku. Aku udah dapat keselamatan dalam Yesus, nggak mau pindah-pindah. Aku belum dapat rumah, aku masih pindah-pindah kak. Gimana ini kak? Kita beda konsepnya kak. Maksudnya pindah mana? Pindah rumah, pindah alam? Gimana ini? Ntar bunda diwariskan rumah sama Om Edis. Nanti aku dipangku, aku nggak berani. Sini om pangku, sini om pangku. Mau aku. Tuh kan, udah digodain aku. Hai manis. Kamu om-om ya? Kamu kalau om-om jangan deh. Aku nggak biasa sama om-om. Trauma aku. Biar om itu dulu lah yang dulu pernah memangku aku. Aku takut bun sama om-om. Iya. Gimana? Tapi walau ya ada orang-orang bilang ini, nggak apa-apa. Jadi om yang mangku aku itu, waktu dia bilang ini, nggak apa-apa aku udah om-om, udah aki-aki. Yang penting ngaceng katanya. Kan kurang ajar. Gimana menurut kalian itu? Dulu aku kayak gitu sama om-om itu loh. Waktu aku di pangku itu, udah aku bilang, kok kan udah kakek-kakek, nggak apa-apa. Yang penting bisa tegang katanya. Emak takut. Nonton lagi bun. Baik, kalian kayaknya nggak suka dengarkan curhatan hatiku. Udahlah, nontonlah. Ya teman-teman ya, jadi supaya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dulu pernah ya Tuhan itu murka oleh karenanya. Tuhan murka oleh karena bangsa Israel itu jatuh kepada penyembahan patung-patung dan berhala-berhala. Gitu. Ya, jadi kepada teman-teman nanti bisa tonton ulang videonya di channel Edis TV, silakan teman-teman nonton. Nah, kita rehat dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Ya, udah habis. Berkati kita teman-teman, marilah kita intinya memberitakan kebenaran ya, Injil yang sepenuhnya, Injil yang murni yang kita beritakan kepada para pemirsa. Saya ucapkan udah habis. Gimana ini? Ya udahlah. Udah habis woi. Nggak dapat singa aku. Udahlah. Apa nih? Gimana? Ya capek bun. Iya. Gimana dong teman-teman? Di Injil yang murni, tapi kenapa Yesus punya Tuhan Bang Edis? Yesus punya Tuhan? Coba aku tanya dulu sama orang Kristen. Emang Yesus punya Tuhan atau Yesus adalah Tuhan?
Yesus itu Tuhan. Penyembah patung sesat. Iya memang, nyembah patung itu udah pasti sesat. Makanya jangan nyembah patung, apalagi nyembah batu. Nggak salah, nggak salah. Narasi jangan nyembah patung itu betul. Masalahnya siapa yang nyembah patung? Kan gitu. Yesus adalah Tuhan, bukan manusia. Yesus itu Tuhan dan manusia. Gitu. Mana? Edis menentang ajaran yang nyembah patung. Siapa yang nyembah patung? Memang nggak boleh nyembah patung. Kita nyembah Tritunggal Maha Kudus. Itu. Ya. Gimana? Itu juga lagi. Nggak jadi-jadi aku ngomong. Mana nggak ada RT 6 di sini. Naiklah RT 6 lah. Naiklah. Harus tegas. Ini apa lagi nih? Edis SEC. Oh ya? Nggak tahu aku SEC itu apa. Yesus itu Tuhan, tapi kalau ada yang nggak nerima kemanusiaannya, bidat juga ya Bun? Iya. Kita harus menerima Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang jadi manusia. Gitu. Memang ada ayatnya Alkitab boleh sembah patung. Nggak boleh sembah patung. Yang bilang nyembah patung itu siapa? Gimana sih? Nggak boleh lah. Kita itu hanya menyembah kepada Yesus saja. Nyembah patung bidat. Bukan. Nyembah patung itu bukan bidat. Nyembah patung itu ya beda Tuhan. Kita kan nyembah Allah Tritunggal. Yang nyembah patung itu kan nyembah ini. Nyembah batu. Nggak ada itu. Dia maksa nyembah patung. Siapa? Jangan dipaksa-paksa orang nyembah patung. Naiklah kalian kalau mau nanya. Agatha pura-pura nggak paham soal patung. Loh, saya bukan pura-pura nggak paham, tapi gini ya. Kalau Edis bilang jangan menyembah patung, ya saya setuju. Loh itu betul, nggak boleh nyembah patung. Tapi adakah orang Kristen nyembah patung? Nah itu yang harus kamu pikirkan. Loh cemana sih kalian ini? Mana boleh nyembah patung? Yang boleh itu nyembah kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Apa ini? Kalian ini? Nah ini ya, kalian gini ya teman-teman, biar nggak usah berantem. Kalian tanya sama orang Katolik, adakah mereka nyembah patung? Saya sepanjang saya nanya sama orang Katolik itu nggak ada yang nyembah patung. Itu orang Katolik itu nyembah Sang Tritunggal Maha Kudus. Dan kalaupun ada narasi, ya jangan nyembah patung, saya setuju. Ngapain nyembah patung? Patung nggak bisa berbuat apa-apa kok. Yang perlu kita sembah itu adalah Allah. Allah Tritunggal. Gitu tuh ada Bang Lansiner kok. Mereka nyembah patung. Enggak masa sih? Kenapa sih kalian ini sulit sekali menerima pernyataan si Edis? Maksud si Edis itu cuman itu. Jangan nyembah patung. Ya sudah, jangan sembah patung. Keluaran 20 ayat 4, jangan perbuat bagimu patung. Iya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tetapi Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Buatlah patung kerup di bait Allah. Loh itu ada ayatnya. Kalau buat patung kerup itu untuk apa? Apa untuk disembah? Tidak. Gitu loh. Edis bilang Bunda Maria kok disembah? Enggak ada yang orang nyembah Bunda Maria. Nggak ada. Siapapun nggak pernah menaruh penyembahan itu kepada Bunda Maria, tetapi menghormati itu iya. Menghormati mereka. Bunda Maria itu kan ibu kita. Waktu Yesus mengatakan kepada muridnya, ya kan, inilah ibumu. Jadi
Bunda Maria itu ya ibu kita. Kalau ada fotonya, ada ikonnya, ya itu kita untuk mengenang dia. Sebab semua orang yang di dalam Kristus itu tetap hidup, tidak pernah mati. Itu ya. Nih, intinya jangan sembah patung. Betul itu Kak Vero, nggak usah disembah patung. Kayak kurang kerjaan kau, apalagi pakai duit orang kau nyembah-nyembah patung. Ya kan? Masa menghormati sampai nunduk kepala dan membakar dupa? Ini ya, aku kasih tahu ya. Dupa itu adalah doa-doa orang kudus Yanto. Saya kasih tahu kamu di dalam Alkitab itu ada di Wahyu. Berapa tadi? 4 ayat 8. Dan doa orang-orang kudus itu naik bersama dengan dupa. Gitu loh. Orang-orang kudus itu ya itulah para santo dan para santa. Mereka itu tetap hidup. Kita percaya waktu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepada akulah kebangkitan dan hidup. Ya kan? Barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walau sudah mati. Gitu loh. Jadi dupa itu adalah perlambangan dari doa orang kudus yang sampai kepada Allah, naik ke langit. Itu. Memang seperti itu kok. Dulu di Bait Allah juga gitu kok. Di ruang Maha Kudus itu masih menggunakan dupa. Sampai detik ini masih menggunakan dupa. Kenapa anti dupa? Itu ajaran orang Kristen itu. Baru ya penyembah-penyembah berhala lainnya yang mengikuti. Ingat ya, kan di dalam Yesaya 14 ayat 14 sampai 15 kan dikatakan bahwa berhala-berhala itu atau Allah-Allah palsu itu kan ingin menyamai Allah kita. Begitu ya. Kalau patung dipercik, Bun, mungkin biar nggak berasap. Kalau ada yang kurang paham, bagusnya masuk ke room edit. Nah, itu betul itu. Kesana aja. Tapi kan saya paham. Makanya saya nggak kesana. Mesianik itu dari bahasa apa, Bun? Artinya mesianik itu Mesias. Itu. Apa sih penyembah patung? Makna patung di Katolik itu hampir sama dengan ikon di Ortodoks. Beda. Kata RK musah menyembah patung. Gak ada sih ayatnya. Kak Agatha boleh diskusi? Boleh. Naik aja Bang, kalau mau diskusi boleh. Patung dengan gambar itu lain. Tanggapan kamu terhadap edis TV yang bilang Yesus punya Tuhan? Basi, udah berapa bulan itu aja. Gak ada narasi kalian lagi udah berbulan-bulan. Dari sebelum lebaran, sebelum puasa, pertanyaannya itu lagi. Udah mau masuk Idul Adha. Itu aja pertanyaanmu. Kampung. Yang lain lah. Gimana sih? Unitarian. Apa sih ajaran unitarian itu apa sih? Jangan mau diadu domba. Enggak lah, aku bukan adu domba. Aku nggak mau diadu domba. Aku mau adu mekanik. Itu. Naik aja Bang, kalau mau bertanya boleh. Bunda, di mana Yesus mengaku Tuhan, sembahlah aku? Gak ada. Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Jangan-jangan dia bukan Tuhan. Kayaknya iyalah. Yesus tuh pernah gak sih ngaku Tuhan, woi? Kayaknya gak ada, Bang. Udahlah, Bang. Mau mualaf aku, Bang. Naik aja kau. Naik kau. Seriusan, Yesus gak pernah mengaku Tuhan. Pindah agama kita yuk, woi. Ayo. Ke mualaf center kita yuk. Bun, tanggapan Bunda soal SSPX, Bun. Apa tuh SSPX? Nggak tahu. Yesus diakui Tuhan, bukan ngaku-ngaku. Oh iyanya? Kayak gitu ya? Kreatif pertanyaan Irtenam ini. Bun, kalau ebionit itu apa, Bun? Ebionit itu sama seperti RT6. Ajarannya itu sama. Menolak Yesus itu adalah yang ilahi, yang turun ke dunia menjadi manusia. Tentang pembakaran dupa, untuk menghormati patung ular tembaga. Mana ada menghormati patung ular tembaga di raja-raja? Agak lain kau. Di dua raja-raja itu bukan patung tembaga. Tolonglah,
yang jelas lah typingannya. Naik aja lah kalian. Banyak kali cerita kalian di sini. Apa ini? Baca Alkitab tuh yang benar ya, teman-teman ya. Jangan dieksegese. Ya. Terus satu lagi yang mau saya katakan kepada kalian ya, bahwa Bunda Maria itu mati. Dia mengalami kematian, sama seperti para rasul juga mengalami kematian. Namun Bunda Maria itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, ketika Rasul Thomas itu berziarah. Kan Rasul Thomas itu yang paling akhir, yang datang untuk mengantarkan Bunda Maria itu melalui waktu masa kematiannya. Dupa dibakar untuk memanggil Roh Kudus hadir. Oh bukan. Salah. Dupa kok untuk manggil Roh Kudus? Bukan. Dupa itu adalah doa orang-orang kudus. Bukan manggil-manggil Roh Kudus. Kok seram kali kok. Kayak manggil setan. Ada itu. Benar pernyataan RK bahwa Tuhan nyuruh buat patung. Bukan benar perkataan RK. Benar apa yang tertulis di dalam kitab suci. Memang iya, Tuhan itu memang mengatakan benar seperti yang dituliskan Musa. Kami ini meneruskan kok, bukan perkataan kami yang dibenarkan. Tetapi memang nubuatan itu benar. Supaya naik ke sorga, Bung. Iya, doa itu sampai kepada Tuhan. Itu bacalah, Wahyu 4. Wahyu 8 apa Wahyu 4 tadi? Wahyu 8 ayat 4. 3-4. Salam Kak Velon. Kata Katolik dupa ngusir roh jahat. Bukan. Mengusir roh jahat itu dengan berdoa dan berpuasa dan sakramen. Sakramen apa namanya itu? Keimamatan. Sakramen ini pengurapan. Bukan itu. Aku suka bakar dupa untuk pengharum ruangan, ngilangin nyamuk, nggak apa-apa Bun. Itu baygon. Itu bukan dupa ya, aku macam-macam kok ini. Ya. Kalau sujud kepada patung Bunda Maria gimana, Bun? Ya, namanya sujud. Sujud bukan menyembah ya. Sujud tidak sama dengan menyembah. Aku aja sujud kok di depan kaki orang tuaku, tetapi bukan artinya aku menyembah orang tuaku. Dupa dijual di supermarket bisa dipakai berdoa Bun? Enggak. Dupa itu bukan yang dijual bebas ya, bukan seperti hiyo ya. Dupa itu biasanya imam yang membuatnya. Tapi real di lapangan asap kemenyan manggil roh Bun? Enggak, mana ada betul. Enggak. Kalau dikatakan asap kemenyan manggil roh setan itu nggak usah dipanggil, udah banyak. Di udara ini juga udah banyak roh setan, gak usah kau panggil-panggil. Gak usah kau panggil dengan narasi kotor aja kau tentang aku, udah roh setan itu semua di kepalamu. Ngapain roh setan dipanggil? Orang dia ada di udara ini, kau panggil-panggil dia. Di depan matamu pun adanya setan. Pakai acara dipanggil lagi. Emang ya? Suara dengarkanlah aku. Tobat 10. Ini kami udah tobat, makanya kami dibaptis. Kan kata Alkitab gitu. Bertobatlah dan dirimu dibaptis. Kau udah tobat belum, Tony? Kalau belum baptisnya kau, belum tobat kau. Keluaran 20 ayat 5 Bunda. Iya, jangan buat patung untuk disembah. Memangnya orang Katolik itu bikin patung? Yang bikin patung itu si Muhammad. Nih. Sejak kapan orang Katolik bikin patung? Dia pun nggak ngerti kok cara bikin patung. Nih. Yang bikin patung itu si Muhammad. Nah, nih ya. Kau dengerin nih. Muhammad bikin patung Yesus. Sejak kapan orang Katolik bikin patung? Roma itu bikin patung. Nah, dengar kau. Bersama karyawan Muhammad David Rian Hidayat bersama karyawannya masih sibuk menyelesaikan beberapa patung pesanan di bengkel relief miliknya di Desa Kecapi,
ini jumlah pesanan. Iya, bikin patung si Muhammad kok. Tiba-tiba entah siapa kok bilang buat patung. Kan di situ gitu katanya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, yang ada di atas, yang ada di air untuk disembah. Untuk disembah. Untuk disembah, bukan untuk disujuti. Kemana lagi bilang? Itu kan jualan ya, iya kan buat patung dia jualan. Makanya Tuhan Yesus tuh ngasih rezeki bahkan yang bukan orang Kristen. Jelas kau. Iya, jangan sujud menyembahnya kan ada sujud, Bun. Kau sujud sama orang tua kau emang kau sembah. Sujud menyembah dengan sujud tidak menyembah kan beda. Astaga naga dragon. Ya. Gimana sih kalian ini? Aku kasih tahu, aku baca ya. Menurut kau ini nyembah nggak? Biar mata kau tengok ya. Keluaran ya. Nih kita baca nih Keluaran ya. Di mana Sari ayatnya? Yakub sujud kepada Yusuf anaknya. Apa ini nyembah? Ah kau ini. Ini loh. Di mana itu? Di mana ayatnya itu? Sabar kau ya. Sabar kau ya. Biar nampak kau perbedaan. Ini bahasanya sudah jelas kok. Kejadian ya. Kejadian. Nih kita baca ya. Biar kau tuh sekali-sekali mata kau juga melek. Bahasa Indonesia kau nggak beres. Nih ya. Yakub dan saudaranya sujud di hadapan Yusuf. Ini kira-kira nyembah nggak ini? Nyembah nggak ini? Padahal di sini jelas-jelas Yakub itu apa dikatakan? Yakub itu menyembah sang Yesus gitu loh. Pernah nggak kau baca itu? Kan waktu itu kan Yusuf mimpi. Aku melihat matahari, bulan dan bintang itu sujud kepadaku. Terus bapaknya Yakub mengatakan ya, masa kan kau ini mengatakan bahwa aku bapakmu dan ibumu sujud kepada kamu. Dan waktu dia di Mesir, dia menjadi penguasa di Mesir, Yakub itu sujud kepada Yusuf anaknya. Itu sebagai nubuatan apa? Semua bangsa itu sujud kepada Yesus. Gitu loh, yang dia dalam kodrat manusia. Tetapi apakah Yakub mensujuti Yusuf anaknya itu sebagai penyembahan? Tidak. Apakah saudara-saudara Yusuf yang kalian baca sendiri ya di Kejadian ya. Apakah saudara-saudara Yusuf yang sujud kepada mereka itu disebut menyembah? Lah itu kamu pikir. Jadi arti kata menyembah itu apa, Bun? Ya kamu beriman kepadanya. Itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.